Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13, Percikan api cinta mulai menyala di hatinya. Sementara itu di kediaman Ardiansyah, Papa Diki merasa sedikit curiga dengan kepergian sang putra. Karena tak biasanya putranya itu pergi tanpa berpamitan langsung dengan kedua orang tuanya. "Mau kemana, Pa?" tanya Mama Dinar saat melihat Papa Diki seperti sedang bersiap-siap. "Katanya gak mau kemana-mana, gak berangkat ke kantor?" tanya Mama Dinar lagi. "Ini ada urusan mendadak, Ma, baru aja Amar ngabarin," jawab Papa Diki memberi alasan. "Papa berangkat dulu ya, Ma," pamit Papa Diki sambil menyodorkan tangan kanannya untuk disalami sang istri. "Iya, Pa, hati-hati," kata Mama Dinar setelah mencium punggung tangan suaminya. Tak lupa Papa Diki pun mengecup kening Mama Dinar sebagai ritual dirinya saat akan pergi, dan ini sudah terjadi dari semenjak mereka baru menikah. Tujuan Papa Diki saat ini adalah apartemen putranya. Mengorek informasi dari asisten Davin pun dirinya tak mendapat apapun itu. Papa Diki tahu seberapa setianya Riko pada Davin, sama seperti Amar padanya. Jadi dia memaklumi hal itu, salut malahan. Begitu sampai di apartemen, Papa Diki langsung turun dari mobil dan berjalan menuju ke lantai di mana unit putranya berada. Mendengar seperti suara bel langsung membuat dahi Davin mengernyit. Pasalnya dia bingung sekaligus curiga siapakah orang yang bertandang ke unitnya. Sedangkan tak ada yang tahu dirinya di sana kecuali Sira, juga Riko, Tias dan Ibu Lena. Kalau Sira, tak mungkin karena dia bisa langsung masuk. Riko dan Tias, mereka berdua sama sekali tak mengabari akan kesana. Mendengar suara bel yang tak berhenti berbunyi memaksanya untuk melangkah membukakan pintu. Pa, lirih Davin yang merasa terkejut saat melihat pria parubaya yang sangat berarti dalam hidupnya kini berdiri tegak di hadapannya. "Kamu gak nyuruh Papa masuk?" tanya Papa Diki dengan mengernyitkan dahinya. "Ah, silahkan masuk, Pa," kata Davin dengan perasaan yang campur aduk. Keduanya terdiam setelah sama-sama duduk di sofa dengan saling berhadapan. "Hah, sudah Papa duga kalau kamu ada di sini," ujar Papa Diki saat pertama kali membuka suara. "Papa kok tahu aku di sini?" tanya Davin. "Apa kamu lupa siapa Papa?" tanya Papa Diki. "Papa ini orang tua kamu." Jadi perasaan Papa sangat peka dengan apa yang terjadi dengan para anak-anak Papa. Sambungnya, Davin hanya bisa menundukkan kepala mendengar apa yang papanya katakan. "Ada apa sebenarnya? Dan wajah kamu itu kenapa?" tanya Papa Diki setelah menelisik wajah Davin yang ternyata masih ada sedikit bekas luka di sana. "Pa, aku," kata Davin. "Apa kamu ada masalah dengan kakak kamu?" potong Papa Diki yang membuat Davin langsung mendongakkan kepalanya.
Banyak pertanyaan yang berputar di kepala Davin saat ini. Dia menerka ini dan itu. Kenapa papanya tahu akan hal ini? Apakah kakaknya atau Chika mengadu pada papanya? Dan masih banyak lagi. Papa cuma menebak saja, ujar Papa Diki. Karena Papa lihat kakak kamu juga lagi gak baik-baik saja. Sambungnya lagi. Baru 1 hari, namun Papa Diki sudah bisa melihat perbedaan raut wajah serta sikap putra pertamanya. Damar yang selalu akan menimpali perkataan kedua orang tuanya jika ada kaitannya dengan sang adik. Tapi kali ini hanya cuek saja, bahkan cenderung acuh. Terkadang juga raut wajahnya yang terlihat sendu, tapi juga memancarkan kebencian, kemarahan. Setelah didesak oleh sang papa, akhirnya Davin pun menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Davin mengatakan seluruhnya tanpa ada yang ditutupi, termasuk tentang kejadian di mana Sira terkurung di kamar mandi. Juga waktu acara pesta sebelum dirinya masuk bekerja di DV Corp. Apa kamu punya bukti? Tanya Papa Diki. Davin pun menyerahkan ponsel miliknya yang berisi video rekaman. Di mana saat Chika mengancam serta mengurung Sira di toilet. Selain itu aku gak punya, Pa. Kata Davin. Papa percaya sama aku kan, Pa? Katanya lagi dengan mata yang menatap papanya. Hem. Sahut Papa Diki. Mau tak percaya dengan apa yang dikatakan sang putra. Namun nyatanya dia sudah melihat buktinya. Papa Diki benar-benar tak menyangka jika hubungan baik antara kedua putranya akan hancur seperti ini akibat seorang wanita. Sebenarnya Papa Diki sangat menyesalkan sikap Davin yang terkesan menyembunyikan masalah ini. Namun setelah mendengarkan penjelasan sang putra membuat rasa sesal itu sedikit terobati. Bahkan Papa Diki bahagia dan bangga karena putranya itu menjaga perasaan saudaranya. Sehingga tak mudah tergiur dengan apa yang disuguhkan Chika kepadanya. Dav, seru Sira ketika baru masuk. Oh, Om, lirihnya yang sama seperti Davin tadi, terkejut melihat Tuan Besar Ardiansyah ada di sana. Sira, sini, apa kamu mau berdiri di sana terus? Tanya Papa Diki membuyarkan rasa keterkejutan Sira. Iya Om. Kata Sira yang langsung berjalan untuk menghampiri kedua pria beda generasi yang saat ini masih saja duduk di sofa. Apa kabar Om? Tanya Sira sambil menyalaminya dengan taksim. Kabar Papa seperti yang kamu lihat, baik. Jawab Papa Diki. Jadi kalian berdua, kata Papa Diki dengan mengerahkan jari telunjuknya ke Sira dan Davin bergantian berulang kali. Kita tinggal terpisah, Pa. Sira kesini cuma kalau pagi antar sarapan dan ini juga cuma mampir. Sahut Davin seolah tahu apa yang papanya pikirkan. Oh. Beo Papa Diki. Dav, bagaimana kalau kalian segera menikah? Minimal bertunangan dululah. Usul Papa Diki yang membuat kedua orang di depannya kaget dan saling tatap. Maksudnya gimana, Pa?
Tanya Davin untuk memperjelas apa yang didengarnya tadi. Ya, kalian segera bertunangan. Paling tidak itu akan membuat hubungan kamu dan Damar sedikit lebih baik. Jawab Papa Diki. Bagaimana Sira, kamu mau kan? Tanyanya. Papa rasa kamu sudah tahu apa yang menimpa kekasih kamu itu. Sambungnya lagi. Kalau ini memang jalan yang terbaik, Davin oke saja. Kata Davin menanggapi apa yang dikatakan oleh papanya tadi. Karena memang dirinya sudah ada rasa, sehingga ingin membuatnya begitu egois ingin menjadikan Sira sebagai miliknya. Mata Sira begitu terbelalak sempurna. Ketika mendengar kalimat mengiyakan yang begitu lancar langsung meluncur dari mulut Davin. Tapi sedetik kemudian rasa keterkejutan itu berubah menjadi rasa gugup. Karena kedua orang pria beda generasi itu menatap ke arahnya meminta jawaban dari dirinya. Kalau Sira itu Om, Sira belum bisa putuskan sekarang. Kata Sira dengan begitu gugup bahkan saking gugupnya. Sira sampai meremas kedua jari tangannya yang saling tertaut. Sira harus ngomong dulu ke ibu. Sambungnya lagi, ya, kamu harus mengatakan dulu pada ibumu. Kata Papa Diki, tapi Papa harap kamu bisa memberikan jawaban secepat mungkin. Kalau bisa sebelum Davin kembali ke rumah. Lanjutannya. Iya Om, sahut Sira dengan perasaan sedikit lebih lega. Mau bagaimanapun ini untuk kehidupannya. Jadi dia tak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi jika mengingat hubungan mereka berdua yang bukan dilandasi dengan cinta. Melainkan sebuah sandiwara. Satu lagi, jangan sampai Mama mengetahui tentang hal ini. Atau hatinya akan hancur melihat kedua putra kesayangannya berseteru. Peringat Papa Diki yang tak ingin melihat wanita yang berharga di hatinya sedih. Dan tak akan menutup kemungkinan itu bisa mengganggu kesehatannya. Papa pulang dulu dan Papa tunggu kabar baik dari kalian. Kata Papa Diki yang sudah berdiri dari duduknya. Apa Om tidak mau makan malam di sini sekalian? Tanya Sira. Tidak usah nak, terima kasih. Kata Papa Diki menolak dengan halus. Mama pasti menunggu Papa untuk makan malam nanti. Sambungnya, Davin dan Sira bergantian menyalami tangan Papa Diki. Dan tak lupa pula mereka mengantar beliau sampai di depan pintu apartemen. Sira yang diantarkan pulang oleh Davin seusai makan malam, memilih menghampiri sang ibu daripada merebahkan tubuhnya di atas ranjang untuk beristirahat. Kebetulan sang ibu saat ini sedang duduk bersantai, sambil menonton sinetron kesukaan para emak-emak di televisi. Tapi sebelum menghampiri ibunya, Sira terlebih dahulu mengambil segelas air mineral di dapur. Untuk membasahi kerongkongannya yang terasa begitu kering. Bu. Panggil Sira dengan lirih. Ra, kamu belum tidur nak? Tanya Ibu Lena yang sudah menolehkan kepalanya ke arah Sira. Duduk sini. Pinta Ibu Lena menepuk tempat kosong di sebelahnya. Ibu kok belum tidur? Tanya Sira.
Ibu baru saja selesai menyiapkan bahan dagangan untuk besok dan kebetulan juga ibu belum mengantuk. Jawabnya, ada apa? Tanya Ibu Lena sambil menggenggam tangan putrinya, Sira anaknya. Dia yang mengandung dan membesarkannya, merawatnya seorang diri menggunakan kedua tangannya. Maka Ibu Lena bisa melihat kegelisahan yang ada di diri sang putri. Inilah seorang ibu. Feelingnya begitu sangat kuat jika menyangkut tentang anak-anaknya. Bu, sebenarnya tadi Sira bertemu dengan papanya Davin waktu di apartemen. Kata Sira, jadi Papa Davin sudah tahu kalau Davin tidak pergi keluar kota? Tanya Ibu Lena yang kini sudah memiringkan tubuhnya agar bisa duduk melihat sang putri. Iya Bu, beliau juga sudah tahu semuanya. Sahut Sira yang membuat Ibu Lena refleks menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangannya. Ibu Lena paham betul apa yang dirasakan orang tua Davin melihat kedua anaknya sedang tidak baik-baik saja. Bu, papanya Davin minta agar Sira dan Davin segera bertunangan. Bagaimana menurut Ibu? Tanya Sira lagi untuk meminta pendapat seorang wanita yang menjadi pahlawan hidupnya. Ibu rasa usul papanya Davin itu benar, Ra. Mungkin dengan begitu hubungan kakak beradik itu akan kembali baik-baik saja. Jawab Ibu Lena. Tapi ibu juga tak mau memaksa, semua itu ibu serahkan padamu. Karena kamu yang akan menjalaninya bersama Davin. Imbuhnya. Padahal dalam hati Ibu Lena begitu menginginkan putrinya segera melangkah ke hubungan yang lebih serius, sampai ke pelaminan kalau bisa. Dengan begitu akan ada sosok yang bisa mengayomi serta melindungi Sira. Dan para tetangga juga pasti akan berhenti menggunjingkan putrinya itu. Namun semua itu kembali lagi dengan Sira. Ibu Lena tak mau terlalu memaksakannya. Pikirkan baik-baik nak, minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa, Sang Pemberi Hidup, agar tak ada kelak yang kamu sesali. Nasihat Ibu Lena dengan sangat bijak sambil mengelus surai kepala Sira. Sudah malam, sana cepat tidur, besok kamu kerjakan. Katanya lagi, iya Bu, Ibu juga istirahat ya, besok kan masih harus ke pasar. Sahut Sira yang diangguki oleh Ibu Lena yang tersenyum lembut. 3 hari sudah Davin berada di apartemen. Hari ini rencananya dirinya akan kembali ke kediaman keluarga Ardiansyah di mana orang tua serta kakaknya tinggal. Kamu jadi pulang hari ini? Tanya Riko yang sedang tidak dalam mode formal. Kedua sahabat itu kini sedang duduk saling berhadapan di ruang kerja milik Davin. Aku juga gak bisa menghindar terus kok, sahut Davin. Lagian luka aku juga sudah sembuh bahkan sudah tak terlihat lagi bekasnya. Sambung Davin. Satu lagi yang paling penting, Papa sudah tahu semua yang terjadi. Lanjut Davin yang membuat Riko terkejut. Dari mana Tuan Besar tahu? Tanya Riko kemudian. Tempo hari Papa datang ke apartemen dan menanyakan segalanya. Jadi mau tak mau aku pun menceritakan semuanya. Sahut Davin, memang susah kalau mau membodohi Tuan Besar.
kata Riko yang disetujui oleh Davin. Jadi sekarang apa rencana kamu? Tanya Riko. Aku akan pulang dan akan memasang beberapa kamera kecil di sudut ruangan yang mengarah ke kamar aku. Aku juga akan memasangnya di kamar, ya hanya sekedar untuk mengantisipasi sekaligus mencari bukti. Kata Davin, aku juga akan segera bertunangan dengan Sira dalam waktu dekat. Dengan begitu mungkin saja kakak akan melunak, sambungnya. Kenapa Davin bisa seyakin itu mengatakan akan bertunangan dengan Sira? Karena semalam Sira sudah memberitahunya jika dia mau bertunangan dengan Davin. Bukan tanpa alasan Sira menetapkan dirinya untuk bertunangan dengan Davin. Selain tak ingin membuat ibu sekaligus orang tua Davin terluka. Sira juga merasa kasihan pada ibunya yang selalu dicibir oleh para tetangga. Karena anaknya yang masih sendiri dalam usia yang bisa terbilang sangat cukup untuk berumah tangga. Tapi yang lebih penting dari itu, jauh di lubuk hati Sira yang terdalam. Ada perasaan tak rela jika membayangkan Davin akan menjadi milik orang lain. Tanpa dia sendiri sadari kalau itu adalah tanda-tanda bahwa percikan api cinta mulai menyala di hatinya. Jadi setelah ini kamu mau langsung pulang? Tanya Riko lagi. Sahut Davin yang sedikit memutar bola matanya dengan malas. Kenapa pertanyaannya harus diulang kembali padahal tadi dia pun sudah jelas menjawabnya? Mau aku temani? Tawar Riko. Gak usah, kayak apa aja pakai ditemani. Sahut Davin dengan sedikit terkekeh. Ya siapa tahu aja kamu takut ketemu sama kakak kamu, kata Riko. Cek ya, enggak lah emangnya aku anak kecil yang baru digituin aja langsung takut. Dan gak mau ketemu lagi sama orangnya, sahut Davin. Lagian nanti aku juga pulang bareng Sira kok. Sekaligus mau ngomongin tentang rencana pertunangan kami ke mama, papa. Imbuhnya, selamat ya bro. Gak ngangka banget aku ternyata kamu sudah pawang aja. Ucap Riko, terus kamu kapan? Tanya Davin, mau sampai kapan mencintai dalam diam? Sambungnya, maksud kamu? Tanya Riko. Jangan pikir aku gak tahu kalau kamu selama ini diam-diam mencintai seseorang kok. Kata Davin, buruan, diambil orang duluan baru nyesel kamu. Imbuhnya, cek kok jadi malah bahas hal yang gak jelas tentang aku sih. Protes Riko, sudah aku mau balik ke ruangan dulu. Kerjaan numpuk di meja. Katanya lagi dan langsung berdiri dari duduknya. Dan hal itu sukses membuat Davin tertawa terpingkal-pingkal. Karena sudah berhasil mengerjai asisten sekaligus sahabatnya. Sore ini seperti biasa Davin sudah menunggu Sira di parkiran khusus petinggi perusahaan. Lebih tepatnya di dalam mobil miliknya. Davin yang terlalu asik dengan ponselnya pun sampai terperanjat kaget. Saat ada seseorang yang tiba-tiba mengetuk kaca mobilnya. Ngapain sih mukanya kayak gitu? Kayak abis lihat setan aja.
Tanya Sira sambil memasangkan sabuk pengaman. Kamu itu tadi bikin aku kaget tahu gak? Sahut Davin. Terus itu semua salahku gitu. Kata Sira yang membuat Davin mendengus kesal. Bukan Sira sih, tapi memang dirinya saja yang terlalu asik sendiri tadi. Mampir ke apartemen dulu ya, kata Davin sebelum melajukan kendaraannya. Sira yang mendengarkan itu sontak saja langsung mengerutkan dahinya. Mau ambil koper dan sepertinya kita juga perlu membersihkan diri terlebih dahulu. Sambung Davin lagi. Tapi Dav, aku gak bawa pakaian ganti loh. Kata Sira, tenang aja, nanti kita mampir sebentar buat beli pakaian untuk kamu. Kata Davin, hal kecil kayak gitu gak usah dibuat susah. Sambungnya dengan enteng, cek tahu sih yang orang kaya, jadi mau beli apa aja gampang. Cibir Sira, nah itu kamu tahu kalau calon tunangan kamu ini orang kaya. Kata Davin, terserah kamulah, suka kamu mau ngomong apa. Kata Sira yang menanggapi dengan malas. Tepat pukul 6:30 malam, Sira dan Davin berangkat menuju kediaman Ardiansyah. Setelah beberapa waktu lalu ada sedikit drama di antara mereka berdua saat di butik. Dan semua itu disebabkan hanya karena harga sebuah pakaian yang menurut Sira terlalu mahal. Tapi tidak untuk Davin dan tentu saja hal itu dimenangkan oleh Davin. Ra, kamu yakin mau tunangan sama aku? Ini bukan hal yang main-main loh Ra. Kata Davin saat mereka berdua tengah di pertengah perjalanan. Masih ada waktu untuk kamu merubah segalanya sebelum kita sampai di kediaman Ardiansyah. Katanya lagi, kalau kamu sendiri gimana? Tanya Sira, aku gak tega bikin ibu juga mama dan papa kamu yang sudah terlalu berharap dengan hubungan kita menjadi sedih. Kata Sira, apa hanya itu, aku gak mau kamu menyesal nantinya dan aku juga gak akan memaksa. Kata Davin lagi, karena sekali kamu masuk ke dalam kehidupan aku, maka dapat aku pastikan kamu tak akan bisa keluar lagi. Katanya lagi dengan serius dan penuh penegasan yang membuat hati Sira bergetar. Kamu sendiri belum jawab pertanyaan aku loh, kata Sira. Sebelum menjawab pertanyaan Sira, Davin lebih dulu menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Untung saat ini mereka berdua sudah tak di jalan utama, melainkan jalan yang sudah mulai masuk ke dalam area komplek perumahan. Di mana rumah keluarga Ardiansyah berada. Kalau tidak maka akan dapat dipastikan mereka akan mendapatkan surat cinta dari pihak yang terkait. Davin melepas sabuk pengamannya terlebih dahulu baru setelah itu duduk menghadap ke arah Sira. Coba sini lihat ke arah aku, pinta Davin karena tatapan mata Sira masih saja melihat ke depan. Apa? Tanya Sira. Kenapa kita berhenti di sini? Tanyanya lagi. Sira, entah kamu percaya atau tidak, namun aku sudah jatuh cinta sama kamu. Kata Davin sambil memegang kedua tangan Sira. Sejak kapan?
katanya sama Sira. Entahlah, aku juga tak tahu kapan rasa ini hadir. Tapi yang jelas aku gak mau kehilangan kamu. Jawab Davin. Aku bukan tipe orang yang pandai merangkai kata romantis, jadi maukah kamu menua bersamaku? Katanya lagi dengan sungguh sampai bibir Sira terasa keluh. Sehingga tak ada satu kata pun yang terucap selain hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih, ucap Davin yang langsung memeluk tubuh Sira. Davin, kamu terlalu membuatku sesak, kata Sira sambil memukul punggung pria itu. Ah maaf, aku terlalu kencang ya meluknya, ucap Davin. Sekarang kita jalan lagi ke rumah papa, mama ya, katanya yang lagi diangguki oleh Sira. Sira benar tak menyangka, hubungan sandiwara yang mereka lakoni bisa berubah menjadi hubungan nyata yang lebih serius. Semua ini terjadi tak lain dan tak bukan karena campur tangan yang maha kuasa. Sehingga bisa membolak-balikan hati serta keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Davin, Sira. Seru Mama Dinar yang langsung beranjak dari duduknya. Menghampiri putranya yang sudah beberapa hari pergi dengan alasan keluar kota karena pekerjaan. Apa kabar Tante? Tanya Sira begitu menyalami dengan taksim wanita yang sebentar lagi akan bergelar menjadi mertuanya. Baik sayang, kamu sendiri dan ibu kamu bagaimana kabarnya? Tanya balik Mama Dinar. Baik juga Tante, jawab Sira. Oh iya, ini aku bawakan martabak bangka untuk Tante dan yang lain, semoga aja Tante suka. Kata Sira sambil menyerahkan kantong plastik yang dibawanya. Ya ampun sayang, kamu ini kalau kesini selalu aja bawa oleh-oleh, terima kasih ya. Ucap Mama Dinar dengan bahagia. Ma. Tegur Papa Diki. Iya sayang, ayo sekalian ikut makan malam. Ajak Mama Dinar begitu kena tegur oleh sang suami. Kalau gak, bisa Sira terus diajak ngobrol Mama Dinar sambil berdiri. Terima kasih Tante, tadi Sira sudah makan sama Davin. Ucap Sira yang menolak dengan sopan. Ma, aku mau ke atas dulu ya, mau naruh koper. Kata Davin. Ayo sayang, kamu ikut aku ke atas. Ajak Davin. Tapi, kata Sira yang merasa tidak enak hati. Takutnya dibilang gak sopan kalau sampai kemana-mana dengan sesuka hati. Walaupun memang sebelumnya dia sudah pernah masuk ke kamar Davin karena disuruh oleh orang tuanya. Gak apa-apa sayang, sudah sana temenin Davin. Mungkin dia masih kangen sama kamu karena beberapa hari gak ketemu. Sahut Mama Dinar. Bersambung.